Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi berjudul pajak objektif. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir atas nama Muhaikal Asidik. Kemudian pemateri pertama dengan saudari Nur Alvina Aulia Andi Madiyawe. Kemudian pemateri kedua Putri Haryati Aprianti. Pemateri ketiga Jelita Anggraini. Pemateri keempat Yudi Darmawan. Pemateri kelima Nur Fadilah. Pemateri ke-6 Nur Fadilah. Pemateri ke-7 Siti Rahmatia Kadir. Pemateri ke-8 Asmirawati. Nah, itulah tadi anggota kelompok kami. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya persilakan pemateri pertama untuk memaparkan materi kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pajak objektif. Pajak objektif ialah pajak yang cenderung untuk mencermati atau memperhatikan objek yang menimbulkan kewajiban membayar pajak terlebih dahulu. Setelah itu, mencari subjek pajak tersebut baik dari orang pribadi atau badan. Secara sederhana, pajak objektif bisa diartikan sebagai pajak yang lebih memperhatikan pada kondisi objeknya saja. Pada dasarnya, pajak objektif ini fokus pengenaannya dengan memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak, dan kemudian ditetapkan untuk subjeknya, tetapi tidak mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sekian, itulah tadi pemaparan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itu tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri kedua. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu kriteria pajak objektif. Untuk tarif dari pajak objektif ini lebih mengikuti kepada kebijakan undang-undang yang berlaku berdasarkan dengan kriteria penghasilan berikut merupakan kriteria dari objektif, yaitu yang pertama diperuntukkan bagi orang pribadi atau yang menakti denda pajak. Kedua, yang mengutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, pungutan pajak atas kekayaan kepemilikan barang mewah ataupun aset lain. Itu ya, kembali ke. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Putri Haryani, pemateri kedua. Baik, saya persilakan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai contoh pajak objektif. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang ataupun jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. PPN merupakan jenis pajak yang tidak langsung karena iuran pajaknya disetorkan oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak tidak perlu menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Dalam PPN dikenakan juga istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut saat PKP menjual barang kena pajak atau BKP ataupun jasa kena pajak, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli dan memperoleh barang kena pajak ataupun jasa yang kena pajak.
Adapun tarif dalam PPN yang pertama yaitu tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri, tarif khusus sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau BKP yang berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga yaitu tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Jelita Anggraini. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya pemateri telah memaparkan terkait pengertian dan tarif dari PPN. Nah, lanjut di sini saya akan membahas terkait cara menghitung dari PPN tersebut. Nah, untuk menghitung PPN, kita dapat menggunakan rumus, yaitu dengan menggunakan tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak yang biasa dengan sebesar 10%, kemudian dikali dengan DPP. Nah, agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, mari kita berikut contoh yang dapat kami sajikan, yaitu di mana Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah 10% dikali dengan 20 juta sama dengan 2 juta. Jadi PPN 2 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT Indah adalah 2 juta. Lanjut ke dasar hukum PPN. Dasar hukum atas pengenaan pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam UU PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran, serta pelaporan PPN. Kemudian hal-hal yang menjadi objek dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Kemudian yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian yang keempat, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor JKP oleh PKP. Dan yang terakhir yaitu ekspor JKP oleh PKP. Itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saudara Yudi. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri selanjutnya atas nama saudari Nur Fadilah. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Adapun pengertian pajak bumi dan bangunan yaitu pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Pengertian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau pajak PBB adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, selanjutnya yaitu objek pajak PBB. Berdasarkan pasal 77 UU PDRD, yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Adapun yang termasuk bangunan yang menjadi objek pajak PBB yaitu yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua yaitu jalan tol, yang ketiga kolam renang, keempat pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, taman mewah,
tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas, dan yang terakhir yaitu muara. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Saudari Nurfadilah. Oke, baik, saya alihkan ke pemateri selanjutnya atas nama Nurfadilah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Langsung saja, objek pajak yang bebas pajak PBB. Sedangkan pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan ada 6 objek pajak. Yang pertama, digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, yaitu ada beberapa bidang: sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan wisata, atau yang sejenis dengan itu. Yang keempat, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang keenam, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Besarnya nilai PBB didasarkan pada nilai jual objek pajak atau NJOP, tanah atau bangunan yang terkait. Nah, pengertian NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya nilai NJOP bumi dan bangunan ini adalah: yang pertama, faktor yang mempengaruhi NJOP bumi yaitu lokasi, peruntukan, pemanfaatan, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi NJOP yaitu bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan, lokasi bangunan, rekayasa, serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Baik, sekian dari materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari Saudari Nurfadilah. Baik, saya alihkan ke pemateri selanjutnya atas nama Siti Rahmatia Kadir. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nurfadilah, yakni mengenai tarif PBB. Undang-Undang HKPD mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Salah satunya ialah mengenai penetapan kenaikan tarif PBB. Merujuk pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi sebesar 0,5%, sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Nah, tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah atau yang dikenal dengan perda di masing-masing daerah. Materi terakhir dari PBB yaitu rumus dari pajak PBB. Rumus perhitungannya itu PBB sama dengan tarif 0,5% dikali dengan nilai jual kena pajak atau NJKP. Rumus NJKP sama dengan 40% dikali dengan nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang dengan NJOP TKP. NJOP TKP. 40% apabila lebih dari 1 miliar dan 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKP sama dengan 12 juta. Atau dengan kata lain nilai PBB 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Salah satu contohnya ialah perhitungan pajak bumi dan bangunan sesuai tarif PBB terbaru. PTA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan
area tanah seluas 1000 meter. 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui itu NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meternya sama dengan 1 juta. Adapun langkah-langkah cara untuk menghitung PBB yang wajib dipahami ialah yang pertama, langkah pertama yaitu menghitung NJOP bumi dan bangunan. Bumi sama dengan 1000 dikali dengan 5 juta. Hasilnya itu sama dengan 5 miliar. Untuk menghitung bangunannya 800 dikali dengan 1 juta sama dengan 800 juta. NJOP bumi dan bangunan sama dengan 5 miliar ditambah dengan 800 juta. Hasilnya yaitu 5 miliar 800 juta. Langkah kedua, menghitung NJKP. NJKP sama dengan 40% dikali dengan 5 miliar 800 juta dikurang 12 juta. Hasilnya itu sama dengan 2 miliar 315 juta 200 rupiah. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketiga, menghitung PBB-nya. PBB sama dengan 0,5% dikali dengan 2 miliar 315 juta 200. Hasilnya yaitu 11 juta 576 ribu. Nah, dari hasil penjumlahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya PTA harus membayar PBB sebesar 11 juta 576 ribu. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saudari Siti Rahmat Kadir. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri ke-8, saudari Ami. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penjualan barang mewah PPNBM. Pengertian PPNBM, pajak atau pajak penjualan atas barang mewah, ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM merupakan suatu pungutan tambahan selain PPN atas konsumsi barang, berbeda dengan PPN yang dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada tingkat pabrikan, tepatnya pada saat penyerahan barang kena pajak tergolong mewah atau BKPTM, atau saat impor BKPTM oleh pabrikan. Yang kedua, tarif PPNBM. PPNBM yaitu tarif pajak penjualan atas barang mewah, dan barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarifnya terkumpul menjadi dua, yaitu tarif kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor. Mengenai ketentuan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya yaitu dasar hukum PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Itu yang pertama, di samping pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, dikenai juga pajak penjualan atas barang mewah terhadap A. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. B. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.
Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh perusahaan yang menghasilkan, atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi paparan materi dari saudari Ami. Selanjutnya pemateri selanjutnya oleh saya sendiri atas nama Muhaikal Asidik. Jadi saya di sini akan menjelaskan, memaparkan contoh. Tadi pemateri sebelumnya sudah menjelaskan pengertian dan tarif serta dasar hukum dari pajak penjualan barang mewah. Nah, di sini saya akan memaparkan contohnya. Nah, contohnya itu seorang pengusaha kena pajak A mengimpor barang kena pajak dengan nilai impor 5 juta. Barang kena pajak tersebut selain dikenakan pajak pertambahan nilai, misalnya juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terulang atas impor barang kena pajak tersebut adalah dasar pengenaan pajak. Diketahui dasar pengenaan pajak itu 5 juta. Pajak pertambahan nilai 10% dikali 5 juta, hasilnya sama dengan 500.000. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah 20% dikali 5 juta, hasilnya 1 juta. Kemudian pengusaha kena pajak A menggunakan barang kena pajak tersebut sebagai bagian dari suatu barang kena pajak lain. Atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan pajak penjualan atas barang mewah 35%. Oleh karena pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar atas barang kena pajak yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka pajak penjualan atas barang mewah sebesar 1 juta rupiah dapat ditambahkan ke dalam harga barang kena pajak yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak A atau dibebankan sebagai biaya. Kemudian pengusaha kena pajak A menjual barang kena pajak yang dihasilkannya kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual senilai 50 juta rupiah. Maka perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang adalah sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sebesar 50 juta rupiah. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% dikali 50 juta rupiah, maka hasilnya ada 5 juta. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah itu 35% dikali 50 juta rupiah, maka hasilnya 17.500.000 rupiah. Dalam contoh ini, pengusaha kena pajak A dapat mengkreditkan pajak pertambahan nilai sebesar 500.000 di atas terhadap pajak pertambahan nilai sebesar 5 juta. 5 juta. Sedangkan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 1 juta tidak dapat dikreditkan baik dengan pajak pertambahan nilai sebesar 5 juta maupun dengan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 17.500.000. Nah, itu tadi contoh yang saya dapat paparkan. Kemudian materi selanjutnya itu objek pajak penjualan atas barang mewah. Nah, objek pajaknya itu ada 5 poin di sini. Yang pertama, kendaraan bermotor, kecuali kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kepentingan negara. Yang kedua itu B, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, house dan sejenisnya. Kemudian C, kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Kemudian D, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Kemudian yang terakhir E, kelompok kapal pesiar mewah kecuali kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata. Usaha pariwisata. Nah, itulah tadi materi dari saya sendiri. Itulah tadi keseluruhan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari seluruh materi yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami,
yaitu pajak objektif ialah pajak yang cenderung untuk mencermati atau memperhatikan objek yang menimbulkan kewajiban membayar pajak terlebih dahulu. Setelah itu mencari subjek pajak tersebut baik dari orang pribadi atau badan. Pajak objektif memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan usaha yang memakai dan melaksanakan transaksi atas benda kena pajak. 2. Pemungutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri. 3. Pemungutan pajak atas kekayaan kepemilikan barang mewah ataupun aset negara lain. Adapun contoh dari objek pajak yaitu yang pertama PPN atau pajak pertambahan nilai, merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dari dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. 2. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan pembangunan tersebut. 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ialah pajak yang dikenakan barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk memasukkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau kegiatan. Itulah tadi materi dari keseluruhan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.